Ya, selamat pagi. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru. Selamat pagi anak sekalian. Semuanya dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Kembali di sini Pak Jana, di channel Bimbel Matematika SMK dan SMP. Senang menjumpai Anda semua. Saya ingin mengajak anak-anakku sekalian, khususnya yang masih di bangku sekolah, untuk bersama-sama belajar matematika, yaitu matematika pra-KBM. Nah, apa kali ini yang akan kita pelajari, yaitu masih transformasi geometri. Pencerminan terhadap titik A, H, K. Yang lalu kita sudah membicarakan pencerminan terhadap garis X sama dengan H dan juga membicarakan pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Nah, ini akan kita gunakan di sini. Akan kita gunakan pada pencerminan terhadap titik dengan koordinat H, K. Misal ini ada sebuah titik pada bidang koordinat P, X, Y, akan kita cerminkan terhadap titik A, H, K. Jadi ini cerminnya, ini titiknya. Ya, prinsipnya gimana? Bahwa benda, cermin, dan bayangan itu ada pada satu garis. Yang kedua kalinya, jarak benda, jarak bayangan sama dengan jarak benda. Ya, itu yang penting. Kita harus tahu untuk mencari koordinat bayangan atau bayangan dari titik itu. Baik, ini titik A, titik A, H, K itu punya aksis X sama dengan H, ya, akan kita cerminkan ini. Titik P ini kita cerminkan terhadap garis X sama dengan H. Ya, jadi ini cerminnya. Hasil akhir nanti kita ini akan mencerminkan titik titik P ini X, Y kita cerminkan terhadap titik H, K. Tapi untuk pertama kali ini kita cerminkan dulu titik P ini terhadap garis X sama dengan H, yaitu aksis dari titik A ya. Kita cerminkan dulu, hasilnya adalah kita dapatkan ya tentu jaraknya sama, yaitu jarak bayangan sama dengan jarak benda ya. Oke, P aksen. Kalau kita cerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka yang berubah apa? Absisnya. Jadi X-nya ini berubah menjadi apa? 2 kali cermin dikurangi absis awal, yaitu X ya. Kemudian setelah kita cerminkan ini, kita dapatkan bayangannya di sini, P aksen ya. P aksen, ini titiknya. Kemudian setelah itu, titik ini akan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K. Nah, ini cerminnya. Ini gambarnya kurang persis ya, kurang presisi ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting untuk ilustrasi saja. Kemudian titik P absen ini kita cerminkan terhadap garis ini. Ini garis ini adalah garis yang melalui titik A sejajar dengan apa? Sumbu ini adalah garis dengan persamaan Y sama dengan K. Nah, ini kalau ini cerminnya, ini titiknya, maka bayangannya di mana? Ada di sini ya. Ingat caranya tarik garis tegak lurus cermin, jarak bayangan sama dengan jarak benda. Yaitu prinsip. Nah, akan kita dapatkan bayangannya nih.
Ya, ini jaraknya sama ya, tegak lurus terhadap cermin. Kemudian, apa nih bayangannya? P double aksen, yaitu kita perhatikan. Ini tadi kan nggak berubah nih ya, dicerminkan terhadap apa yang nggak berubah ini? Absisnya nggak berubah ya, tetap nih. Cerminkan terhadap garis Y sama dengan K, yang berubah apanya? Yang berubah ada ordinatnya. Y ini berubah, ordinatnya menjadi 2 kali cermin, 2K dikurangi apa? Y. Ya, Y itu adalah apa? Ordinat titik awal nih, ya kan gitu. Baik. Nah, kalau kita ingat pelajaran yang lalu bahwa kita mencerminkan sebuah titik terhadap pangkal koordinat titik O, itu langkah-langkahnya gimana? Cerminkan dulu titik itu terhadap sumbu Y, setelah itu dicerminkan terhadap sumbu X, dan sebaliknya. Nah, di sini dengan cara yang sama kita dapatkan nih. Kita dapatkan bahwa hasil pencerminan ini dari titik P terhadap garis X sama dengan H, kemudian dilanjutkan bayangan ini dilanjutkan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka ini sama saja mencerminkan titik P ini dengan titik A. Ya, gimana pencerminan terhadap sebuah titik, yaitu bahwa titik awal atau bendanya, kemudian titik cerminnya, dan bayangannya itu adalah satu garis. Kemudian jarak bayangan ini sama dengan jarak benda, ya. Maka akan kita dapatkan. Nah, dengan cara itu kita dapatkan sekarang ini, ya, segaris ya, P, A, dan P double aksen segaris. Jarak P double aksen A sama dengan jarak apa? PA, ya kan? Sama. Jadi kesimpulannya dari permisalan ini kita dapatkan bahwa titik P X, Y dicerminkan terhadap garis H, ya, X sama dengan H, hasilnya P aksen 2H kurangi X, Y. Kemudian dari P X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, bayangannya P aksen adalah apa? X, 2K kurang Y. Nah, selanjutnya pencerminan terhadap titik nih, ya kan? Nah, ini. Nah, oke. Jadi pencerminan titik P oleh X sama dengan H, kemudian dilanjutkan oleh Y sama dengan K, hasilnya adalah ini. 2H kurang X, absisnya ordinatnya 2K kurang Y. Itu sama saja dicerminkan terhadap titik titik P, X, Y dicerminkan terhadap titik A, H, K cerminnya. Ya, oke. Ini. Nah, jadi yang kita ingat-ingat ini, ya, apa? Ingat-ingat, koordinat bayangannya adalah 2 kali cermin kurang X, 2 kali cermin kurang Y, ya kan? Kan gitu. Oke, ini diingat-ingat ya. Oke, kalau lupa, ya gini caranya dirunut. Rumus itu bisa didapatkan, ciptakan untuk mengingat-ingat kembali, atau itu dapat dirunut seperti ini. Ya, dicerminkan dulu terhadap garis, itu dicerminkan dulu terhadap garis X sama dengan H, setelah itu bayangannya cerminkan dengan garis Y sama dengan K. Itu sama saja dicerminkan terhadap titik A, H, K. Kalau tahu pencerminan terhadap garis, maka kalian ingat tentu bisa menuliskan pencerminan terhadap sebuah titiknya dengan koordinat H, K. Baik, sekarang kalau sudah jelas, kita ambil contoh soal. Iya, baik, kita ambil contoh sekarang. Ini.
Contohnya ini, segitiga ABC dengan koordinat A 5,6, B 7,-3, C 3,-2. Tentukan koordinat bayangan dan tunjukkan dengan gambar jika dicerminkan terhadap titik R 2,3. Baik, sekarang kita jawab. Ya, masing-masing kita cari jawabannya dulu ya. Titik A 5,6, cerminnya 2,3, berarti bayangannya adalah 2 kali absis cermin dikurangi 5, ya kan, 2 kali ordinat cermin dikurangi 6. Ya, hasilnya adalah pokoknya dikalikan dengan 2 kali cermin ya, itu ya, dikurangi dengan absis maupun ordinat titik asal ya, titik aslinya. Nah, ini ya, oke. Kemudian C-nya ini. Oke, ya, paham ya? Bisa mencari ya? Ini 2 kalikan cermin dikurangi 7, 2 kali cermin, ini cerminnya 3 dikurangi dengan negatif 3. Ya, oke. Kemudian yang C, 2 kali cerminnya 2 kurangi berapa? 3. Yang ordinatnya 2 kali 3, ini cerminnya 3 dikurangi dengan negatif 5. Ya, gitu ya. Nah, sekarang kita coba untuk gambar. Nah, ini gambarnya saya buatkan kotak-kotak biar lebih jelas. Pada bidang koordinat, ini titik A 5,6, B 7,-3, C-nya 3,5, ya, 3,5. Mana ini gambarnya? Ya, 3,-5 ya. Oke, nah ini gambar dari segitiga ABC. Nah, sekarang akan kita cerminkan terhadap titik. Titiknya mana? Titik berapa? 2,3. 2,3-nya mana ya? Lihat di gambar. 2,3 di situ ya, 2,3. Sekarang caranya tarik garis ya. Dari A melalui titik cermin 2,3, kemudian jaraknya diukur ya. Itu. Jarak bayangan sama dengan jarak benda. Lagi dapatkan titik berapa? Negatif 1,0. Kemudian titik B. Ya, kita cari bayangannya. Jadi berapa itu? Negatif 3,9 ya. Sambil diperhatikan letak titiknya atau posisi titiknya di bidang koordinat ini. Kemudian C-nya. Ya, C-nya adalah dapatkan C aksennya berapa? 1,11. Ya, oke, itu C aksen. Kemudian kita tinggal hubungkan aja titik-titik ini. Maka didapatkan bayangan dari segitiga ABC. Ya, kebalik ya. Iya, gambarnya kebalik, betul. Baik, kita lanjut. Wah, latihan soal, baik. Udah capek ya, latihan soal aja sedikit ini, gampang. Tentukan koordinat bayangan titik di bawah ini setelah dicerminkan terhadap titik negatif 3,5, kemudian dicerminkan terhadap sumbu X. Ya, jadi 2 kali ya. Baik, nah, nggak ada kesulitan. Meskipun satu memang ini agak banyak nulis ya, banyak nulis saja. Baik, anak sekalian, ataupun Anda yang berkunjung di YouTube ini, mohon yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu, like, kemudian share kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Terima kasih atas perhatiannya, dan ikuti terus video pembelajaran berikutnya.
ada di channel Bimbel Matematika SMK dan SMP. Saya akan terus berupaya untuk mengupload video-video pembelajaran serupa. Terima kasih, sampai jumpa.